Halo semuanya, kali ini Ibu akan menjelaskan ulang terkait dengan bilangan bulat. Pasti kalian sudah paham ya terkait dengan pengertian dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Ingat, nol itu bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada garis bilangan berikut. Nah, di sini di garis bilangan, Ibu tuliskan dari bilangan min 10 sampai dengan 10. Nah, ini bilangan yang Ibu butuhkan. Nah, tanda panah ini mengartikan bahwa ada bilangan-bilangan berurutan selanjutnya. Misalkan dari sini ya, dari bilangan positif, bulat positif 10. Ada bilangan selanjutnya, 11, 12, dan seterusnya. Begitu juga pada bilangan bulat negatif di sini yang terakhir kan Ibu tulis min 10. Ada juga selanjutnya min 11, min 12, dan seterusnya gitu. Jadi garis bilangan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah, angka min 1 atau bilangan min 1 ini ke kiri itu disebut bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan 1 sampai dengan seterusnya ke kanan, Ibu tuliskan di sini dari 1 sampai seterusnya, di sini sudah ada tanda panah, itu bilangan bulat positif. Ya. Nah, angka 0 ini bukan termasuk bilangan negatif maupun bilangan bulat positif. Gitu. Nah, selanjutnya dari keterangan Ibu yang tadi, dari keterangan Ibu yang tadi, dapat disimpulkan bahwa posisi kiri itu bilangan bulat negatif kurang dari posisi kanan, yaitu bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh di sini. Nah, bandingkanlah bilangan-bilangan di bawah ini. Yang pertama, 0 dengan 1. Kita perhatikan di sini. Angka 0 dan 1. Ya, di sini satunya. Kita lihat bahwa semakin ke kanan, posisinya semakin ke kanan, itu bilangannya semakin besar. Jadi, bilangan 1 itu gimana terhadap bilangan 0? Iya, benar, lebih dari 0. Jadi bilangan 1 lebih dari 0. Begitu ya. Oke, selanjutnya 4 dan 6. Kita lihat 4 dan 6. 6 terletak, posisinya terletak di sebelah kanan dari 4. Artinya apa? Bilangan 6 lebih dari bilangan 4. Begitu. Nah, yang ketiga, min 7 dan min 10. Dilihat di sini, min 7. Min 7 dan min 10. Semakin ke kiri, dia semakin kecil. Nah, min 7 dan min 10, berarti yang mana lebih kecil? Iya. Sudah pasti yang lebih kecil atau yang kurang dari itu adalah min 7 lebih dari min 10 atau min 10 kurang dari min 7 gitu ya. Yang paling kiri itu yang paling kecil, yang paling kanan itu yang paling besar gitu. Konsepnya seperti itu. Dan terakhir 5 dan min 8 gampang banget ya. Sudah pasti 5 lebih dari min 8 sesuai dengan kesimpulan tadi, posisi kiri kurang dari posisi kanan gitu. Itu saja konsepnya untuk pembahasan kita yang pertama. Nah, untuk lebih mendalami lagi terkait dengan bilangan bulat, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Ada beberapa sifat dalam penjumlahan, yaitu sifat tertutup.
A dan B A, B, C itu adalah bilangan bulat ya anak-anak. Jadi ketika A ditambah dengan B itu hasilnya pasti C. Contohnya seperti apa? Misalkan 5 ditambah 1 pasti 6. Apakah ada eh, hasil yang lain? Enggak ya. Jadi sudah pas bahwa sifat tertutup itu tidak ada perubahannya. Oke. Ibu lanjutkan. Ada yang disebut sifat komutatif. A bilangan bulat ditambah dengan B merupakan bilangan bulat, itu sama dengan B juga ditambah A gitu. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya seperti apa? Ini 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 ya 5. 3 ditambah 2 ya 5 juga. Jadi hasilnya pasti sama itu ya. Nah, yang namanya sifat komutatif. Dan yang ketiga itu adalah sifat asosiatif. Artinya, nah di sini A ditambah B itu ada kurungnya ya, dilihat kurungnya, ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, pengerjaannya anak-anak, pertama lakukan dulu selesaikan penjumlahan pada kurung di sini, A tambah B yang dikurung ya, berarti ini diselesaikan dulu, hasilnya berapa, baru ditambahkan dengan C. Begitu juga di ruas kanan, B tambah C dulu diselesaikan, baru ditambah A. Nah, contohnya seperti apa? Ini misalkan 2 ditambah 3 ditambah 1. Yang mana kita selesaikan dulu benar? Yang ini dulu diselesaikan. 2 ditambah 3 itu 5 ditambah 1 sama dengan ini juga ya, hasilnya sama. 2 ditambah 4. Oke. Ini berarti yang dalam kurung dulu kita selesaikan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga terkait dengan sifat asosiatif, di mana A tambah B tambah C. Nah, di sini teman-teman atau anak-anak silakan perhatikan untuk yang dalam kurung. Selesaikan dulu yang A tambah B dulu, baru ditambah C. Atau B tambah C dulu yang diselesaikan, baru yang A. Nah, contohnya seperti ini. 2 ditambah 3 ditambah 1 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 1. Jadi, hasilnya gimana? 2 yang dalam kurung dulu diselesaikan. 3 tambah 1 itu 4. Ya. Berarti 2 ditambah 4 hasilnya 6. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk operasi hitung bilangan bulat pada pengurangan. Nah, di pengurangan ini, anak-anak harus ingat berlaku sifat-sifat apa aja sih gitu ya. Yang pertama, A dikurang min B, itu min dengan min itu akan menjadi plus. Ya, A ditambah B. Jadi perubahannya seperti itu. Yang kedua, negatif A dikurang B itu hasilnya negatif dalam kurung A ditambah B. Dan yang ketiga, negatif A dikurang negatif B itu jadinya negatif A ditambah B. Ingat, di sini ada min gitu ya. Jadinya plus di sini. Begitu juga ini, min. Minnya harus berdekatan ya, baru plus. Kalau ini kan beda, minnya punya A,
minnya punya B, makanya dia hasilnya beda. Gitu ya, nggak jadi plus itu beda. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk sifat-sifat dari pengurangan di sini. Selanjutnya, Ibu berikan contohnya di sebelahnya. Nah, contohnya min 6 dikurang 7. Ingat, sifat yang mana yang digunakan di sini? Sifat yang ini, yang kedua. Jadi, negatif dalam kurung 6 ditambah 7. Gitu. Hasilnya berapa? Min 13 atau negatif 13. Gitu. Yang kedua, kurangkanlah bilangan berikut min 2 atau negatif 2 dari negatif 10. Jadi gimana? Kurangkanlah bilangan berikut min 2 atau negatif 2 dari negatif 10. Artinya gini ya, negatif 10 dikurang negatif 2. Ini menggunakan sifat yang mana? Sifat yang ketiga ya, sudah bisa dilihat. Jadinya negatif 10 ditambah 2, berapa? Punya hutang 10, dibayarkan 2, masih sisa berapa hutangnya? 8, gitu. Makanya negatif 8. Ya, atau anak-anak bisa gunakan contoh garis bilangan tadi. Dibuat garis bilangan di sini. Nah, ini nolnya misalkan ya. Ibu tuliskan min 10. Min 10 letaknya di kanan atau di kiri? Di kiri ya, tadi min 10 di sini. Oke, min 10. Kalau tambah itu berarti ke kanan sebanyak 2 kali. Ini Ibu tuliskan aja seperti ini, nanti kalian bisa tuliskan lebih rapi lagi ya. Karena Ibu pakai laptop, jadi mulai dari sini min 10 ditambah berarti ke kanan. Kalau ditambah ke kanan, kalau dikurang baru ke kiri. 1 ditambahnya 2 kan? 2 berarti hasilnya berapa? Min 8 gitu ya. Di sini min sampai di sini nanti ada min 1 gitu. Ya, di sini baru mulai positif nanti dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya perkalian. Untuk perkalian, anak-anak juga ada ketentuan yang perlu anak-anak ketahui gitu. Kalau misalkan ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, itu hasilnya pasti positif. Jika ada bilangan negatif dikali dengan negatif, itu hasilnya positif. Jika bilangan negatif dikali dengan positif, itu hasilnya negatif. Dan yang terakhir, kalau misalkan bilangan positif dikali bilangan negatif, itu hasilnya negatif. Jadi ingat, kalau positif dikali positif, hasilnya pasti positif. Negatif dikali negatif, pasti hasilnya positif. Gitu ya. Sisanya hasilnya negatif, jika ada salah satu positif atau salah satu negatif. Gitu ya. Oke. Nah, sifat-sifatnya seperti apa sih yang berlaku? Sama seperti sebelumnya. Jadi ada beberapa sifat yang berlaku di sini. Sifat yang pertama, sifat komutatif. A kali B itu sama dengan B kali A. Contohnya gimana? 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3, yaitu 6. Ya. Oke. Selanjutnya, negatif 8 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali negatif 8. Hasilnya sama-sama min atau negatif 40. Gitu. Yang kedua, sifat asosiatif. Sama seperti tadi, yang dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Bisa dibolak-balik, kurungnya di depan atau kurungnya di belakang. Boleh. Nah, di sini bisa dilihat min 2 atau negatif 2 dikali 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 dikali 3 dikali negatif 1. Yang mana kita duluan selesaikan, yaitu 3 dikali min 1. Lihat kurungnya ya. Lihat kurungnya di sini. Ini dulu kita selesaikan. Baru yang dikali dengan negatif 2. Negatif dikali dengan negatif, hasilnya apa? Lihat di sini. Lihat di ketentuan yang berlaku. Negatif kali negatif hasilnya
positif. Makanya di sini positif gitu ya. Oke. Ibu lanjutkan. Sifat distributif. Nah, sifat distributif di sini jika A dikali dengan B tambah C. Jadi yang dikurungnya ada B tambah C. Jadi anak-anak bisa selesaikan dengan A dikali B boleh ditambah A kali C. Nah, kalau ini B-nya dikurang C, nah tinggal tanda kurangnya di tengah-tengah ini aja yang dirubah gitu. Kalau positif ya di sini positif, kalau negatif negatif. Tapi apa boleh diselesaikan langsung B tambah C aja dulu, Bu, baru dikali A? Boleh gitu ya. Ada cara lainnya di sini. Tuh. Nah, contohnya seperti apa? Ini, 2 dikali 5 kurang 1 sama dengan, kalau kita pakai contohnya yang kedua di sini karena negatif, ya, karena negatif. Jadi kita pakai contoh yang kedua. 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 1. Jadi 2 kali 5 dulu, 10. 2 kali 1 hasilnya 2. Sorry, di sini harusnya kurang ya. 10 dikurangi 2 hasilnya 8 ya. Ini Ibu salah nih. 8 harusnya. Oke. Gitu ya. Nah, apakah bisa diselesaikan yang Ibu sampaikan tadi? Yang dalam kurung dulu diselesaikan. 5 dikurangi 1 hasilnya 4 gitu kan ya. 2 turun kali 2 kali 4 sama dengan 8. Sama ya. 8 gitu. Kalian bisa milih mau pakai cara yang di kanan, ruas kanan atau ruas kiri. Silakan. Pilih salah satu aja, nggak perlu dua-duanya ditulis ya. Oke. Nah, terakhir terkait dengan pembagian. Pembagian sama ada ketentuannya juga di sini. Sama seperti perkalian, kalau positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif, negatif bagi positif hasilnya negatif, dan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Nah, contohnya seperti apa? Tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 44 dibagi 4. Positif dibagi positif, lihat ketentuan pertama, yaitu pasti hasilnya positif. Dilihat hasil bagi tanda bilangan, hasilnya positif. Hasil bagi nilainya 44 dibagi 4, hasilnya 11. Gitu ya. Yang kedua, negatif 26 dibagi negatif 13. Negatif, tandanya dulu dilihat, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Maka di sini hasilnya positif 2. Gitu. Ya. Oke, kalau bisa perkalian Ibu rasa pasti bisa untuk pembagiannya. Nah, terakhir nih, terkait dengan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, tadi kan Ibu cuma sediakan ada 2 aja. Min 2 ditambah misalkan 2 gitu. Hanya ada 2 bilangan. Gimana kalau banyak bilangannya? Nah, caranya diselesaikan dengan seperti 4 konsep di sini ya. Yang pertama aturannya operasi hitung yang diberi tanda kurung harus didahulukan. Jadi apa yang tanda kurung harus diselesaikan dulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian sama tingkatnya. Jadi pengerjaannya dimulai dari arah kiri atau arah depan. Gitu. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan sama tingkatnya. Jadi pengerjaannya dimulai dari arah kiri atau depan. Sama ya. Nah, yang keempat nih yang paling penting, perkalian dan pembagian pengerjaannya harus didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Artinya apa? Kalau ada perkalian atau pembagian gitu, itu harus didahulukan, duluan diselesaikan gitu. Baru yang penjumlahan dan pengurangan gitu. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan, gimana? Lihat ke konsep ketiga di sini. Ya, harus mulai dari kiri gitu, dari arah kiri atau depan ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu sudah sediakan contoh. Misalkan negatif 10 ditambah negatif 24 kurang 16 dibagi negatif 10. Nah, dari sini yang mana duluan diselesaikan? Yang tanda
kurung dulu ya, sesuai dengan syaratnya. Negatif 10 ditambah negatif 24 dikurang 16 hasilnya negatif, jadinya tetap negatif ya. Ingat lagi slide yang di awal, ini hasilnya 40 dibagi negatif 10 ya, sama dengan, sekarang selesaikan yang mana dulu? Lihat, ada penjumlahan, ada pembagian, yang mana duluan diselesaikan? Lihat konsep yang keempat, perkalian dan pembagian dulu. Jadi perkalian dan pembagian diselesaikan lebih dulu. Jadi min 40 dibagi min 10, berapa hasilnya? Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif berapa hasilnya? 4. Nanti kalian bisa cari ya. Negatif 10 ditambah 4 hasilnya negatif 6. Gitu. Hasilnya ya ini, negatif 6. Gitu ya. Nanti kalian bisa latihan lagi untuk soal-soal yang akan Ibu berikan di latihan ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk aplikasi operasi hitung bilangan bulat. Artinya, operasi hitung bilangan bulat itu dipakai apa aja sih gitu? Untuk apa sih kita belajar ini gitu? Nah, sekarang kalian bisa saksikan ya, untuk apa aja sih kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Nah, itu dia ya tadi dari termometer bisa, terus bagaimana cara membagi makanan gitu ya. Itu bisa menggunakan aplikasi operasi hitung bilangan bulat gitu. Nah, jika kalian sudah paham, selanjutnya Ibu sudah berikan, Ibu sudah sediakan di sini latihan soal. Jadi ada 6 soal di sini dengan ada penjabarannya A sampai D, ada yang sampai F juga. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing dan hasilnya silakan difoto dan dikirim di classroom masing-masing gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan bisa langsung komentar di Google Classroom masing-masing. Terima kasih semuanya, selamat belajar.